Makanya orang yang ada di sekitarmu, usahakan itu orang-orang alim. Karena orang itu akan berpengaruh. Pernah suatu ketika, saya kan jagungan orang banyak. Nah, kemudian saya minum. Orang kan memperhatikan saya semua. Saya ngomong memperhatikan. Saya minum. Saya perhatikan. Apa terjadi? Banyak yang ngikutin minum. Lu percaya nggak? Seumpamanya dia ada minuman tertentu yang mengikuti. Orang itu akan terpengaruh dengan yang menemani. Pertemanan baik itu seperti kamu datang ke toko parfum. Seumpamanya kamu nggak bisa, minimal kamu mencium bau harum. Pertemanan yang jelek itu seperti kamu nempat di tempat sampah. Seumpamanya kamu tidak kepercikan kotornya sampah, minimal kamu mencium bau sampah. Makanya orang itu berpengaruh sama pergaulan. Perhatikan, anaknya orang kaya. Anaknya orang kaya. Dulu ayah saya ini paling kaya di kampung ini. Muharrar kecil, sosok lelek-lelek, pekerjaannya cuma ngikutin bokap saya di sawah, babut-babut suket. Di waktu itu tuh dalam hati saya ngomong gini, saya tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh ayah saya. Ayah saya sergap, kreatif, disiplin, gak pernah telat jamaah, gak pernah apalagi subuh, gak pernah ayah saya. Sergap gitu. Saya itu kelak saya bisa seperti ayah, enggak. Ayah saya ini satu RT yang paling kaya. Rumahnya ayah saya kacanan sendiri. Zaman dulu nggak ada orang rumah kaca, nggak ada. Rumahnya jelek-jelek. Dan ayah saya satu-satunya warga sini yang punya sepeda ontel. Nggak ada yang punya itu. Kalau bepergian jalan kaki itu orang. Ayah saya punya sepeda ontel. Saya itu kalau pergi ke Demak ini dijak sama mama saya ini. Mama saya gendong anak putri kecil namanya Istikharah. Dulu namanya nggak Istikharah, Khotimah namanya. Khotimah itu anak yang terakhir. Lahir meneh. Jadi Ustaz Amir sama Ustaz Khosim. Dulu saya naik sepeda ontel, kita layani deblok kaki saya. Ini paling keren sa kampung. Paling keren, paling kaya ini. Pak saya nyampe Demak. Paham? Dari rumah mak saya ngomong gini, nanti beli soto. Bayangan saya, soto enak. Dalam hati saya, bapak saya ini satu harta yang paling kaya. Kelak saya bisa enggak, apa yang terjadi? Kamu bisa mengetahui sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya, pertemananlah yang mempengaruhi. Pertemanan saya sama ayah saya yang melihat setiap saat beliau yang resian, kreatif, disiplin, sergap. Lempit yang bagus, Gus. Aja diuntel-untel, lempit yang bagus. Bawa ning ademan ngono lho, aja dilempit ning panasan, cacingan go. Kuwi ndeblek cah iku kowe. Mar, bantuin. Bawa ke ademan ngono lho. Cacingan malah. Kowe ning ademan. Gus, ngelempitnya dilontong ya Gus. Gus, ngelempitnya diluntung. Aja dilempit ngene. Kowe ning ademan kana lho. Ngelempitnya diluntung. Nah, apa iki? Kurang pekerjaan. Jadi gara-gara saya melihat, memperhatikan, lalu jadi ilmu. Makanya anak
orang kaya akan melahirkan anak yang kaya, akan melahirkan cucu yang kaya, buyut yang kaya, canggah yang kaya, kudik-kudik siwur yang kaya. Sementara anaknya orang miskin, ayah ibunya miskin, dia melihat ayah ibunya yang kemproh, tersimpan di otaknya. Melihat ayahnya yang tidak tidur, tersimpan di otaknya. Melihat mamanya yang sakar PDW, tersimpan di otaknya. Melihat ayahnya, ibunya di pagi hari bertengkar, tersimpan di otaknya. Setelah ayah ibunya wafat, walaupun dia kerja kelihatannya berduit, apa yang terjadi? Menu di otak, di waktu dia berkeluarga bersama dengan ayah ibunya, jedel di saat mereka keluarga. Baju yang kemproh, meletakkan baju yang ngawur. Saya kok jadi kamu, seumpama ya, lemari saya atau lemari yang nggak perlu ngelempit baju, jadi langsung tak letakkan gini, lemari gantungan. Samanya jadi kamu ini. Dengerin, nggak ada baju saya yang dilipat, nggak ada. Memang tak larang loh, jangan nambah pekerjaan. Makanya yang fakir, walaupun orang fakir ini belajar cara kaya, cara menemukan tuyul, cara penggandaan uang, malah saya kere dia. Paham atau saya? Kamu kelak seperti apa, cukup melihat ayah ibumu. Kalau ayah ibumu tidak sukses, ayah ibumu nggak kaya, maka carilah pasangan hidup dari keluarga yang kaya. Atau mungkin buyutnya kaya. Dulu buyut saya, ada yang kaya raya. Saking kayanya. Itu kalau ke pasar, barang-barang pasar diborong. Berapa harganya? Sekian ribu, borong. Setelah itu dia ngomong, tolong ya, nanti kalau ada orang beli, digratisin ya, jangan bayar ya. Paham? Jedul ini. Saya itu sering kalau ke pasar, Bu, berapa ini? Tak borong semua ya, Bu. Tolong nanti kalau ada orang beli ya nggak usah bayar ya. Wallahu alam, wong khianat yang ngerti aku. Nggak mau tahu. Wong ikhlas itu nggak mau tahu. Masa dipasang CCTV. Paham maksud saya? Ayah saya yang dulu kaya, saya juga ketularan. Saya juga ketularan kaya. Ayah saya yang dulu menjadi seorang tokoh, saya juga ketularan menjadi seorang tokoh. Ayah saya yang dulu dikelilingi santri-santri, saya juga dikelilingi sama santri-santri. Maafil aba, apa-apa yang terjadi pada ayah ibu akan terjadi pada anak. Paham? Netizen komentar, pamer, cuma gitu dipamerno. Kamu belum tahu kamu. Kenapa KDM mengedilkan jadi gubernur? Gara-gara konten-konten yang diperlihatkan. Kontennya satu kali orang melihat berjuta-juta kali. Sedangkan saya cuma sekali orang melihat berkali-kali. Bagi saya kemarin itu pengajian bagi-bagi uang, memang sengaja kalau pengajian sudah nggak mau disuting, bagi-bagi pin, rame, ngalah ke Roma Irama. Jadi uang ngawal Roma, ngawal saya ini sangar ngawal saya. Kenapa? Salamane ono barange, ono duwite. Rebutan ketuk. Awas. Nyampe ono sing geblak barang. Sing kebidak-bidak.
Saya jalan nyampe ono sing nuntun, tangan saya dituntun. Bapak ya. Kenapa? Duit. Paham maksud saya? Kalau kamu pengen punya keluarga yang kaya raya, nikahlah dengan seorang lelaki yang anaknya orang kaya raya. Maksud saya ngomong gini nih, saya mempromosikan anak saya biar jadi istri kamu semua. Salah, jadi suami kamu semua. Jangan diambil ulang. Saya ngomong gini, tuh, mempromosikan biar kamu itu dapat anak saya semua. Nggak ada yang dapat orang lain. Singa melahirkan anak kelular-kelulur, turatur. Jadi ada singa melahirkan anak yang kerdil turatur. Nanti kalau besar menggaung dia. Tapi ada seekor kucing melahirkan anak yang kelihatannya kecilnya sangar. Gede ini tetap meong-meong. Tak percaya. Anak kucing ya tetap cilik itu. Dan anak sapi loh. Sudah jarang mangan. Gede ini ya, gede ini. Paham? Anak saya bangkok. Anak saya itu lihat gede dhuwur semua itu Muhammad. Dulu itu Ahmad itu cuwilik ya. Tak kira istilah gede ini gede dhuwur ini. Kenapa? Kakek-kakek saya ini orangnya besar-besar semua. Kayak Ustaz Amir nih, Ustaz Amir gede dhuwur. Wanwaul ma'asi dan beberapa maksiat. Fihi di dalam fihi pada ibnun. Anak itu kalau tidak dikenalkan ilmu agama, maka yang terjadi adalah satu, hidup dalam keadaan bodoh. Dua, hidup dalam keadaan lacut. Tiga, hidup penuh dengan maksiat. Orang itu maksiat gara-gara gak paham ilmu. Kalau paham ilmu, tidak akan maksiat. Paham? Orang kalau paham itu ilmu gak akan maksiat. Fayahsulu, maka berhasil lil abi bagi ayah khisahu min su'i amalihi, kok khisahu sih, khisatun gitu ya. Fayasulu maka hasilil abi bagi ayah khisatun bagian min su'i amalihi dari jeleknya pekerjaannya ibnun. Kalau ada orang tua punya anak tidak dipondokkan, pada akhirnya anaknya tidak paham tentang halal haram, maka kejelekan yang terjadi pada anak juga akan terjadi pada ayah. Makanya harus mondok, ngaji. Dan kalau ngaji, cari seorang guru yang ahli, guru yang kreatif, guru yang disiplin, guru yang pandai mencari maisha. Di rumah kamu itu bisa nanti terus itu danani itu. Kemarin itu jemput, saya nggak bisa jemput karena ada acara. Ini nanti saya antarkan sendiri. Lili Krom memuliakan guru, padahal beliau ini murid saya. Santri saya ini santri Al Mubarak gitu.
Hormat, memuliakan. Kita buatkan pondok di Solo 3. Luas pondoknya. Nanti kamu kalau sudah boyong seperti itu, tenanan, punya sejarah hidup yang luar biasa, berpengaruh dengan kamu. Paham? Kamu itu kumpul sama teman-temanmu yang kreatif disiplin. Kumpul sama teman-teman kamu yang ayahnya seorang kiai. Ayahnya orang-orang kaya. Penting itu. Berpengaruh. Berteman dengan orang fakir dalam rangka untuk membantu. Mendekat kepada orang yang miskin dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Walaupun kamu itu anaknya orang fakir, kalau kamu nimbrung sama anaknya orang kaya ketularan. Nimbrung sama anaknya orang alim. Semisal ini temanmu anaknya seorang ulama, ketularan kamu. Dulu itu ada santri, sergap people. Bapaknya itu bengkel. Aku tuh nyampe dalam hati saya ngomong gini, ini kelak akan jadi ulama ini. Apa yang terjadi setelah pulang? Alam-alam bengkel. Maafil apa? Fayu'aqabu, maka disiksa alaiha, atas anwa'ul ma'asi, bimithli ma, dengan seperti sesuatu ukiba yang disiksa ibnuhu, anaknya. Kalau ada orang tua punya anak yang bodoh gara-gara tidak dipondokkan, maka kelak apabila anaknya masuk neraka, orang tuanya juga digeret masuk neraka. Mafil aba fil abna. Kenapa? Sabab musabab anak itu kepleset dalam kebodohan, dalam kelacutan, dalam kedoliman, dalam kemaksiatan. Sababnya adalah orang tuanya. Sababnya adalah orang tua. Makanya hati-hati ala haram. Sing bener. Jangan memanjakan anak. Anak terima di sepak pengurus. Ya. Sudah jentet. Sulit kamu. Tak percaya gitu. Kamu diduduk pengurus, siapapun pengurusnya. Katakan yang mukul adalah guru. Kalau yang mukul guru, yang mukul baginda Rasul. Kalau yang memukul baginda Rasul, yang memukul Allah. Berkah. Saya punya teman 2 blek kebol. 2 blek. Sakit ngaji, tapi 2 blek. Nawaya jamaah atau jamaah. Bahkan seling rasolat. Pada Jumatan itu turu. Dijual sama pengurus. Kuat. Dia ada. Tapi dia tidak berani menyampaikan ke orang tuanya. Apa yang terjadi? Sekarang menjadi ulama besar, kaya raya. Santrinya banyak. Santrinya banyak. Kaya raya beliau. Setiap saya ketemu, apa kata saya? Kamu itu dapat barokahnya jotosan pengurus. Kalau kamu dijotos pengurus, dimaafin, Bam. Saya jadi kamu, seneng aku dipukul. Itu cara Allah untuk menghilangkan nasib buruk. Kamu ada hewan kok ratau dibuli, kok salah. Ono santri yang mondok ratau dibuli kancane. Mesti uripe kaya curut. Curut ini, tikus ini nggak pernah dibuli teman-temannya. Tapi kalau di pondok sering dibuli sama teman, maka
engkau dihidupkan oleh Allah seperti singa. Singa lahir percaya itu. Cara gendongnya mana gitu, dicokot gue aneh percaya. Sangar kayak ngono. Nah perlu pak aneh lu pengen mangan, bapak memang. Makanya diumpetkan sama mamanya. Setiap kali ada bapaknya datang ini tuh pengen makan anaknya tuh gelut itu. Wow gitu. Setiap kali mamanya membawa daging dibawa ke tempat persembunyiannya anaknya, apa yang terjadi? Antar anak ini padahal umurnya baru 1 minggu 2 minggu gelut itu. Aku gelut itu. Makanya saya kalau lihat si Abdullah sama si Umar sama Husain nih, saya bangga saya. Ini calon singa yang akan bergaung di tengah-tengah umat. Anak saya itu nggak ada yang cengeng kayak kowe kira. Alah kowe lagi dicokot nyamuk. Wong sak kabupaten diwane ngerti kan. Mak nyamuknya mak. Dengan cengeng bagus. Ya pendekar gitu. Main bully sama Heng jadi pendekar. Dengerin. Banyak santri anaknya orang biasa, tapi saking senengnya sama Romo Yainya, saking deketnya sama Romo Yainya, ketularan. Ketularan. Apalagi yang deket kena aura dulu orang. Apalagi ya cuman aura. Yang paling sangar itu dulu sisanya ulama yang nyandar di tempatnya bapak. Setiap bapak ketamunan kiai itu diberi gelas besar, tujuannya bapak biar turah, biar gak entek, sehingga nanti untuk anak-anaknya itu kalau beliau pulang itu anak-anaknya diceloi kolor gitu. Kolor ya blending. Saya pertama kali saya minum nih. Apa yang terjadi? Cospleng. Anak-anaknya bapak ini yang paling sukses itu saya. Gara-gara apa ya? Gara-gara saya nakal diidoni, cangkem saya diludahi sama bapak. Setelah baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, tajam, terkenal. Ini Indonesia terkenal. Saya gak? Ya. Calon presiden jadi. Kama qala, sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum kamu semua ra'in pemimpin. Kamu semua itu pemimpin dan kepemimpinanmu akan berpengaruh siapa orang yang kau deketin. Kalau kau yang kau deketin curut, maka kepemimpinanmu kayak tikus. Tapi kalau kamu yang kamu deketin adalah macan, maka kau akan menggaung seperti singa. Orang terpengaruh sama wa kullukum dan kamu semua mas'ulun ditanya
an ra'iyatihi, dari rakyatnya. An ra'iyatihi, dari rakyatnya. Rakyat itu orang yang dipimpin. Minimal kamu adalah seorang kepala. Ada yang nggak punya kepala? Nggak ada kan? Kamu adalah kepala. Kan? Kamu kalau foto KTP gitu, yang sini foto sikilmu apa bokongmu, kepala. Artinya kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin. Pemimpin itu artinya kepala. Kepala desa, kepala KUA, kepala sekolah, kepala. Artinya di balik kepala yang kita miliki punya rakyat. Rakyatnya adalah sekujur organ tubuh adalah rakyatnya. Mata untuk melihat disalurkan ke otak. Hidung untuk mencium disalurkan ke otak. Telinga untuk mendengar salurkan ke otak. Mulut untuk bicara salurkan ke otak. Kemudian setelah itu otak memproses, menyaring. Bila mana otaknya baik, maka akan jadi pergerakan yang baik. Apabila otaknya jelek, maka terjadi pergerakan yang jelek. Akibatnya pemalas ya gue. Malas. Sengibet nih. Kamu kalau bisa waktunya makan langsung kamu di dapur. Teman-teman kamu layani. Teman-teman kamu layani. Siapa di antara kamu yang berani melayani teman di waktu makan, maka kau akan menjadi pemimpin yang hebat. Kau akan menjadi pemimpin yang hebat. Kita ini diberi modal oleh Allah kepala ini digunakan sengibat, sengibat yang luar biasa. Beri ini sing genah. Teman-teman diajarin, diarahkan yang baik. Kalau dipesan sama guru, jangan mukul santri. Ojo mukul santri, siapapun Anda. Sing anut, sing taat. Dulu di waktu saya ngaji sama bapak saya, semua murid bapak yang paling dablek dan paling kesetet saya. Makanya saya lihat Muhammad itu, maafilah benar, ketularan. Nah, ya seperti itu. Tapi nanti kalau udah besar jebol, siungnya jebol, banyak. Dulu itu bisa tamir itu, lolo. Sekarang menggaung di musola. Saya punya adik namanya Khosin. Dulu ya gelende. Apa yang terjadi? Sekarang ya, di Jakarta menggaung dia. Saya punya kakak Kang Hafid itu menggaung di Kalimantan Tengah. Sylvia itu yang ngasih orang Purbalingga itu ketarik sama kakak saya. Sylvia itu. Dania itu. Tadinya orang Telogorjo ketarik sama kakak. Fa'innal khilqata 'alal Islam wal qabiliyati wal istidadi lil ilmi wa sairi sa'adati ad-diniyah wa dunyawiyah wa jawalu 'anil abna'i innama huwa sababul abawan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawayhi yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Orang itu toh final khilqata, maka sesungguhnya
kejadian khilqah. Khilqah itu keberadaan orang ini. Alal islami, pada Islam. Asli orang lahir percet. Itu yang asli itu ditakdir oleh Allah itu masuk Islam. Islam yang asli. Ada coba bayi lahir percet. Itu yang asli suci. Semua Allah jadikan manusia lahir dalam keadaan Islam. Kemudian jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, apa saja berpengaruh di orang tua. Maka kalau orang tua kamu nggak baik, jangan sering-sering kumpul. Karena dibalik gesekan atau mungkin kumpul terlalu lama itu bahaya. Makanya mondok, dengerin, mondok itu minimal 6 tahun. Kalau kamu mondoknya kurang dari 6 tahun, sulit itu. Saya dengar Romo Yai pernah ngomong gitu. Santri mondok 6 tahun 1 titik berhasil. Amin. Yang saya dengar, tapi Romo Yai saya dawuh. Apa teman saya ngomong? Romo Yai saya pernah dawuh, santri mondok 8 tahun 1 titik berhasil. Amin. Tapi yang saya dengar 6 tahun, bukan 8 tahun. Tapi saya mondok 8 tahun. 1 titik. Jangan pindah-pindah. 1 titik. Man sabata nabata. Man sabata nabata. Barang siapa yang menetap tidak pernah pindah-pindah pondok, nabata maka tumbuh. Tapi nak kowe mondok ya, pret. Durung 6 tahun. 6 tahun itu 1 titik. Paham? Ojo kepingin pindah. Sabata nabata maka akan tumbuh. Bahkan dengerin gak bisa menular ini. Kalau mondok kamu udah 6 tahun berturut-turut, itu sifat jeleknya ayah ibumu gak nular kamu. Gak nular ini. Kamu itu secara rohani ya, binnya itu ke guru, bukan ke orang tua, rohaninya. Walaupun kelihatannya wajahmu mirip sama ibumu, beda kan wajah kayak ibu. Firly wajah kayak apa aneh. Jana wajah kayak bayi. Mar'ah wajah kayak nangis. Nangis lah. Ustaz, lelah Ustaz berhaji dan umroh. Hele. Jadi anak akan niru ke orang tua akan mencetak anak tergantung. Makanya orang tua yang hebat adalah orang tua yang mengantarkan putra putrinya di pondok pesantren. Ini orang tua yang hebat. Orang tua yang mengenalkan anak-anaknya dengan ilmu agama. Semoga diberkahi Allah SWT.